Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita mulai kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita ucapkan kembali ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di tengah-tengah kita sedang berpuasa, sedang beribadah gitu ya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu untuk menjalani puasa dengan sebaik-baiknya gitu ya, dan kemudian ikut hadir pada kegiatan TGC pada saat ini. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita ini mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yaitunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semua, eh pengen cek peserta dulu kali ya. Kita tanya-tanya kondisi peserta dulu. Sapa peserta gitu ya. Yang pertama, gimana Bapak Ibu semua, teman-teman, sehat semua kabarnya? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah Bapak Ibu. Semoga apapun kondisi kita pada saat ini, itu insya Allah menjadi kondisi yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semua. Baik, pengen cek dulu dong pesertanya Bapak Ibu, adakah yang berasal dari Pulau Jawa? Ada Pulau Jawa? Coba bersuara Pulau Jawa. Saya Alhamdulillah, Pulau Jawa ada. Luas Pulau Jawa Ibu ya. Ada lagi Pulau Jawa? Banyak ya. Oke, itu dari Pulau Jawa teman-teman. Sekarang adakah peserta kita yang berasal dari Sumatera? Ada Pulau Sumatera? Oke, belum gabung ya. Nah, dari Indonesia Tengah adakah? Kalimantan, Sulawesi, adakah? Oke, berarti banyaknya dari Pulau Jawa ya. Oke, Bapak Ibu semua, insya Allah yang pada hari ini akan bergabung bersama kita, Bapak Ibu semua, pada sesi saat ini itu adalah kurang lebih ada 50 peserta gitu ya, yang kurang lebih akan bergabung dengan kita melalui Zoom ini. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, selama ini kita sudah mengadakan sesi Truly Gold Class gitu yang sudah keempat sekarang ya. Yang pertama dulu kalau Bapak Ibu semua menyaksikan gitu ya. Nah, ini adalah sesi yang kita buat untuk sharing pengalaman-pengalaman Haser AB Home, perjuangannya gitu ya dalam menemukan bagaimana menemukan karir yang terbaik menurut mereka masing-masing gitu ya. Nah, yang pertama dulu kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan itu Truly Gold Class series yang pertama tentang kabar kampus kiat-kiat homeschooler mencapai jurusan impiannya gitu ya. Ada Tifa sama Cintia itu di kuliah luar negeri dan kuliah dalam negeri. Yang kedua, sesi yang kedua itu ada kabar kampus yang kedua, kupas tuntas tentang beasiswa yang ada di Australia ya. Itu ada Kak Naila kemarin sebagai pembicaranya yang sudah diterima di beberapa kampus Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri seperti itu. Nah, beliau sudah sharing-sharing kepada kita semua tentang mengupas tuntas tentang beasiswa yang ada di Australia gitu ya. Nah, baru kemarin yang lagi panas-panasnya gitu ya, yang dari Jepang kemarin tuh Bapak Ibu ya, lagi panas-panasnya kemarin kita mengupas tuntas tentang beasiswa yang ada di Jepang gitu ya. Alhamdulillah Haser AB Home sudah beragam kampus yang dijelajahi gitu ya, sudah masuk ke beberapa kampus impian mereka. Nah, yang sekarang Bapak Ibu spesial juga untuk hari ini ya. TGC kita yang keempat atau Truly Gold Class kita yang keempat sesi ini adalah spesial. Kita hadirkan adalah orang-orang yang generasi awal gitu ya, yang hadir di AB Home pada masanya Bapak Ibu ya. Ada kita nyebutnya sebutan homeschooling itu siswanya kita sebut dengan homeschooler atau Haser ya. Ada Haser satu generasi awal-awal dulu cuma 6 orang gitu ya. Nah, sekarang hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu perwakilannya. Nah, yang kedua adalah Haser 2 gitu ya. Atau homeschooler yang kedua, yang generasi kedua juga hadir bersama kita pada saat ini. Nah, itu Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua, ada satu lagi Truly Gold Class kita yang terakhir ya. Nanti di kedepannya itu pada tanggal 29 April jangan lupa ya. Nah, itu ada sesi tentang kabar kampus kuliah vokasi Go Internasional gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu semua, alangkah baiknya pertemuan yang indah ini mari sama-sama kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semua, apa namanya?
pada saat sekarang ini kita yang kita tahu sistem pendidikan kita di Indonesia itu Bapak Ibu, yang kalau saya pengen review sedikit tentang sistem pendidikan di Indonesia itu ada 3 kurang lebih ya. Ada yang namanya pendidikan formal yang kita banyak kenal gitu ya, dan negeri, ada yang beragam yang formal yang kita udah tahu. Yang kedua, ada juga sistem pendidikan di Indonesia itu adalah sistem pendidikan yang non formal. Nah, pendidikan non formal ini adalah pendidikan yang ABHOM sekarang tekuni gitu ya. Legalitas ABHOM kita itu sekarang adalah sekolah non formal. Nah, yang ketiga adalah yang kita ketahui pilihan sistem pendidikan di Indonesia itu adalah pendidikan informal ya. Itu ada bentuknya training atau homeschooling dan sebagainya gitu ya. Nah, kita di ABHOM Bapak Ibu semua, kita itu sistem pendidikannya adalah non formal. Itu dengan legalitasnya PKBM ya. Apa? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Ya, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu semua, langsung saja saya pada sesi kita yang sekarang ini akan menghadirkan 2 orang alumni Hasar ABHOM yang saya sampaikan tadi. Mereka adalah generasi-generasi awal ABHOM dulunya. Ada Hasar 1 dan Hasar 2 gitu ya. Saya pengen sapa dulu Bapak Ibu ya. Yang pertama ada Hasar 1 itu ada Aska Radinka. Coba cek suara dulu, sudah oke kah? Halo Mas, masuk ya? Wes, kita saingan nih kita nih Askan ya, sama ya. Oke Punya saya ya. berwarna Mas. Gimana? Enggak. Aska sehat Aska? Sehat Mas, alhamdulillah. Nah, sekarang posisi di Posisi di rumah di Bogor. Bogor, rumah di Bogor. Oke. Nah, ini pertama Bapak Ibu ya, adalah pembicara kita hari ini yang akan sharing tentang seputar tema kita hari ini itu adalah tentang kabar kampus kita. Yang keempat adalah sarjana jalur homeschooler ya. Sarjana jalur homeschooler. Ini Aska akan cerita banyak hal gitu ya. Yang kedua adalah Hasar yang kedua ABHOM. Nah, ini biar enak kita sandingkan dengan perempuan nih ya. Tadi adalah laki-laki, sekarang perempuan nih. Yang kedua adalah Anissa Rahmanidita. Coba cek suara dulu Anissa. Halo Mas Vicky. Ya. Sekarang enaknya saya panggil apa? Nisa atau Rahma? Rahma deh. Rahma deh. Karena Nisa itu punya panggilan spesial ya Bapak Ibu ya. Ingin dipanggil Nisa kadang-kadang. Nah, sekarang dipanggil Rahma gitu ya. Oke. Sekarang Rahma posisinya di mana Rahma? Saya lagi di Pekanbaru. Di rumah keluarga Pekanbaru. Sedang mau lebaran ya di rumah keluarga di Pekanbaru sekarang. Oke. Itu Bapak Ibu ya, pembicara kita dua orang pembicara kita hari ini. Boleh dibuka, lanjutkan slide-nya. Kita akan kenal lebih dalam Bapak Ibu ya. Sebelum ini secara wajahnya seperti ini nih Hasar ABHOM angkatan pertama kedua nih gitu ya. Nah, sekarang kita pengen tahu lebih dalam nih ya. Nggak hanya fisiknya kita lihat, tapi kita pengen tahu lebih dalam apa sih perjalanan-perjalanan dari Aska dan Rahma gitu ya selama meniti karir gitu dari masa-masa SMA, menemukan passionnya dan hingga berkuliah di jurusan yang mereka inginkan gitu. Nah, ini secara aslinya gitu orangnya, fotonya gini gitu ya, nggak ada beda Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke CV ya. Oke, saya akan bacakan sekilas Bapak Ibu ya. Ini CV-nya banyak bahasa-bahasa yang bagi saya sendiri kurang familiar ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu coba cek deh, baca dikit aja. Itu banyak hal yang belum familiar gitu ya. Tapi saya akan bacakan dikit saja gitu ya. Pertama dari summary-nya aja. Aska itu dia lahir tahun 2000 ya Aska ya, benar? Iya benar Mas. Benar. Nah, lahir tahun 2000 dan Aska lulus atau sudah lulus dari ITS Surabaya, Institut 10 November ya. Institut Teknologi 10 November di Surabaya, dengan mayornya adalah statistik Bapak Ibu ya. Dia meluluskan diri dari program sarjananya dari ITS Surabaya dengan mayornya statistik. Dan juga lulus dari program Google Bangkit ya tahun 2021 dengan mayornya adalah machine learning ya, mesin pembelajaran. Nah, itu dia. Nah, kemudian bergabung di tim teknis AI. AI itu singkatan dari apa tadi Aska? Artificial Intelligence ya? Iya benar Mas. Oh iya, benar. Ya, AI-nya gabung di tim itu untuk apa namanya? Membangun tentang kecerdasan suara ya, Aska ya. Menggunakan program deep learning, teman-teman. Nah, kemudian Aska juga berpengalaman sebagai pengajar ya, data analis dan di lab computingnya statistik departemen ya.
di ITS Surabaya seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu semua sekilas tentang summary CV-nya Aska. Technical skill-nya nggak jauh-jauh dari Python ya, Python, R, Java, Metabase, SQL, Linux dan sebagainya. Oke, lanjut ke work experience-nya. Nah, work experience ini bagusnya bukan saya yang bacain kali ya. Bagusnya biar lebih bergairah, biar lebih semangat lagi gitu ya. Bagusnya Aska langsung menceritakan nanti Aska ya. Saya minta tolong ke Aska nanti menjelaskan pengalaman kerjanya di selama sampai sekarang gitu ya. Nah, tapi saya akan bahas bawahnya tuh yang education-nya. Nah, ada pendidikan Aska itu tahun 2023 itu sampai sekarang ada di Pacman Academy, kemudian di ITS juga Surabaya itu kuliah kemarin sampai tahun 2022 menyelesaikan pendidikannya, kemudian ikut di Google Bangkit Academy tahun 2021 dan sebelumnya sebelum Aska kuliah, Aska bergabung di homeschooling AB Home level SMA gitu ya. Nah, kemudian lebih detailnya mungkin bagusnya Aska lagi menjelaskan ya. Boleh Aska bantu Aska poin-poin yang perlu Aska jelaskan di bagian CV ini. Silakan Aska. Iya Mas, mungkin nambahin yang soal education itu Google Bangkit itu programnya Google buat mahasiswa-mahasiswa gitu lah. Cuman Oke. sekarang udah diambil sama Kampus Merdeka gitu. Itu belajar AI dan machine learning selama 6 bulan. Terus kemarin bulan lalu juga lanjut lagi ikut bootcamp 8 bulanan gitu lah. Sekarang baru jalan 2-3 bulan. Pendalaman lagi di AI dan machine learning engineering gitu. Oke. Kalau pengalaman kerja pas di kampus ya jadi asisten dosen, terus gabung ada organisasi tentang statistik gitu Mas. Jadi nerima job-job dari dosen dari luar buat analisis gitu. Terus saya semester 7 sampai semester 8 itu magang di Telkom Indonesia di tim technical AI tadi itu. Jadi bikin capabilities yang mengolah data suara gitu. Oke. Sama sekarang habis lulus di awal tahun kemarin udah masuk kerja jadi data scientist juga di startup agri fintech ya di Jakarta. Sekarang baru jalan 3 bulanan lah. Oke. Itu Mas. Sip. Itu ya. Organization experience-nya Aska? Ya itu di kampus sih kayak acara-acara event. Kalau saya sambilannya tuh suka fotografi jadi tim-tim dokumentasi di event-event ITS lah. Oh ya, kebanyakan di kampus kegiatannya ya. Ya, Oke, kebanyakan di sip kampus. Bapak Ibu semua. Nge-lag ya. Cek. Aman kok Mas? Cek. Suara saya jelas? Jelas Mas. Oke, di saya nge-lag teman-teman. Oke, itu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pembicara kita yang pertama hari ini akan sharing itu adalah Aska Raden Kapurba. Itu gambaran kegiatan Aska sampai sekarang gitu ya. Tentang Aska Muhammad Raden Kapurba. Aska itu sudah lulus dari tahun 2002. Cek. Sudah kedengaran kembali suara saya? Udah Mas. Udah Mas. Ada acara tuh kayak kelempar juga ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu semua, tadi kita sedikit kelempar ya, ada sedikit permasalahan jaringan. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu semua dan teman-teman yang hadir di sini. Tadi adalah sekilas ya tentang kurikulum vitae Aska, tentang pengalaman kerjanya dan sebagainya gitu dan pendidikannya gitu ya. Nah, sekarang kita akan kenal lebih dekat lagi dengan pembicara kita yang kedua ya. Itu ada Anissa Rahma. Oke. Anissa Rahma Nindita. Secara kelas itu berbeda ya. Hasar 1 sama Hasar 2 nih Aska sama Rahma. Sama Rahma. Tapi kalau secara usia sama ya kurang lebih ya. Sama-sama kelahiran tahun 2000. Nah, ya. Sama-sama kelahiran tahun 2000. Namanya Anissa Rahma Nindita.
lulus dari Jakarta Institute of Art ya, Institut Kesenian Jakarta dengan majornya adalah script writing film. Berarti kayak pembuatan naskah film ya Rahma ya. Pembuatan naskah film dan sudah menulis tuh sejak SD loh ya. Wih. Sudah mulai menulis sejak SD dengan karyanya itu yang sudah dipublish itu 2 buku sebelum usia 20 tahun. Wih, sudah 20 buku. Nanti kita lihat ya buku yang dihasilkan sama Rahma, nanti kita lihat. Dan Rahma juga mempunyai pengalaman sebagai content writer dan 1 tahun berpengalaman di graphic design ya. Skillnya adalah Microsoft Office, Adobe Premiere Pro, Photoshop, dan Adobe Lightroom. Nah, experience-nya sama. Saya juga minta Rahma yang bercerita nanti tentang pengalamannya gitu ya. Karena ada tulisan-tulisan yang emang kadang-kadang juga perlu saya pertanyakan gitu. Mending Rahma langsung yang cerita gitu ya. Nah, silakan Rahma. Bercerita Rahma. Baik, terima kasih Mas Riki. Ya. Untuk experience-nya sendiri, saya bergabung di Borasek Vision namanya. Itu online magazine udah dari 2020. Saya awalnya di situ sebagai content writer, tapi sekarang udah alhamdulillah sudah menjadi co-manager dan juga bergabung di tim desainnya. Untuk experience lain sebenarnya saya experience-nya banyak yang tidak sesuai dengan menulis ya, kayak saya ada magang di stable kuda, saya ada ikut kelas psikologi, saya ada magang di tempat mana. Jadi untuk ada experience-nya di situ aja. Terus untuk AB Home saya sebenarnya baru masuk kelas 11 atau kelas 2 SMA. Jadi saya sempat 1 tahun di sekolah negeri. Terima kasih Mas Siki. Ya. Oke, itu ya Bapak Ibu semua tentang Rahma gitu dan menceritakan experience-nya, pengalamannya, kemudian pendidikannya juga pernah di SMA negeri awalnya setahun kurang lebih dan bergabung di Abihom itu di kelas 11 ya Rahma ya. Makanya usianya sama tuh sama Aska sekarang tuh ya. Oke, Rahma alhamdulillah baru lulus ya Rahma ya. Woi, lagi fresh banget nih Rahma nih, baru lulus teman-teman semua, berhasil menyelesaikan studinya dia satu baru Februari kemarin ya Rahma ya. Nah, kita doakan teman-teman semoga Rahma siap berkontribusi lebih banyak lagi di dunia nyatanya gitu pasca kampus ya. Oke, itu Rahma. Baik Bapak Ibu semua, itulah sekilas apa namanya penjelasan ya, perkenalan kita tentang Aska dan juga Rahma. Oke, next. Kita selanjutnya Bapak Ibu semua, karena memang poin kita sekarang ingin menjelaskan apa namanya bagaimana seorang homeschooler gitu ya. Kalau Abihome itu kita namanya semi homeschooling karena kita berupa komunitas bentuknya Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang homeschooling dan itu bergabung dengan kita, nah itu kita coba tumbuh bersama, itu menemukan passion dan juga karirnya untuk nanti pasca SMA dari Abihome mampu memilih jurusan yang sesuai dengan keminatan mereka masing-masing seperti itu. Nah, sekarang saya pengen dengar dulu nih ya. Kita pengen dengar bersama Bapak Ibu semua sosok Aska ya, perjalanan tadi baru CV singkatnya, sekarang kita pengen dengarkan nih perjalanan Aska, bagaimana Aska menjalani masa-masa dari SMA-nya gitu ya sampai Aska mampu berhasil lulus dan selesai gitu dari pendidikan di kuliahnya sampai sekarang sudah bekerja juga gitu ya. Nah, itu silahkan kepada Aska dan Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir di Zoom, siapkan pertanyaannya ya. Habis dari Aska menjelaskan sesuatu tentang dirinya gitu ya, kemudian kita akan lanjut kepada Rahma. Nah, nanti kita akan buka sesi pertanyaan yang lebih mendalam. Bagi teman-teman dan Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, silakan langsung chat di kolom chat Zoom-nya gitu ya. Oke, nah sekarang kita pengen dengarkan nih. Silakan kepada Aska untuk menjelaskan tentang perjalanan hidupmu sampai sekarang Aska. Wes. Oke Mas. Ya sebelumnya terima kasih banyak Abihome atas undangannya lagi. Kita sebelumnya pernah ngisi juga ya Ram Trilegal Class, tapi waktu itu masih di kampus. Nah ini update-nya setelah lulus gitu ya Mas. Mungkin ini yang akan saya tampilkan nih saya bagi jadi 3 babak gitu. Jadi yang pertama aktivitas saya di SMA. Jadi nanti lihat saya ikut proyek apa aja, saya terlibat di proyek-proyek apa aja, terus keminatan saya di SMA itu apa aja, terus nanti babak berikutnya pas kuliah, baru ya babak berikutnya pas kerja gitu ya sekarang.
Oke, mungkin bisa dilanjut Mbak Asmi. Kayaknya dari AB Home-nya ini lagi ya, putus lagi Ram. Oke, tunggu dulu deh. Ya, jadi proyek pertama saya ini hubungannya dengan penelitian gitu. Jadi karena saya senang sama handphone dulu, agak geek ya orangnya, suka ngoprek-ngoprek Android. Jadi saya dulu neliti sekolahan SMP saya, jadi semua respondennya dari teman-teman SMP dulu. Terus saya lihat kayak gimana mereka pakai smartphone gitu, pengeluarannya apa, penggunaannya bagaimana, terus mereka milihnya gimana gitu ya. Jadi proyek pertama ini lebih ke ya analisis lah ya, hitungannya gitu ya, awal-awal. Dulu juga ngolah data pertama kali di sini, diajarin langsung sama Bu Dina dulu pakai Excel ya, pakai pivot table dan analisis-analisis sederhana gitu. Outputnya berupa laporan aja sih ya waktu itu. Dan ini dilanjutin gitu di semester berikutnya saya juga gather data online gitu. Jadi lihat perilaku yang di Pulau Jawa gitu, tapi untuk anak-anak SMP. Ini proyek pertama, terus proyek keduanya dulu di AB Home sebelum renovasi itu ada rencana mau pasang panel surya ya. Kita dulu pernah collaborate dan belajar ke ada suhunya gitu ya dulu yang pernah main ke AB Home, dan waktu itu Pak Pungki gitu mau bantu pasang di sini di AB Home, dan saya istilahnya jadi ujung lidah atau penjembatan gitu antara AB Home dan instalasinya ini gitu. Di sini dilihat gitu ya, saya nge-trace kira-kira pemakaian kita berapa banyak, kemudian saya ikutin proses instalasinya, terus kita estimasi kira-kira ini balik modal tahun berapa gitu ya, dan setelahnya sih memonitor juga gitu ya sampai lulus gitu. Karena ini dipasang di tahun kedua ya waktu itu 2016 di AB Home. Saya juga ngurus ke PLN-nya gitu, tuker meteran listrik sampai ke gimana kita bisa transfer kalau ada kelebihan gitu listriknya kita jual ke PLN, terus bisa di plus minus lah gitu ya pemasangan panel surya ini. Jadi proyek kedua ini, kemudian proyek ketiga Mbak Asmi. Dulu saya bikin kelas PPTX project, jadi saya semester berapa ya, 4 atau 3 ya di AB Home itu magang ke Sidoarjo dulu. Ada perusahaan civic kreasi presentasi namanya, Pak Doni Firmansyah, itu saya belajar seminggu di rumahnya gitu. Sebenarnya awalnya ikut pelatihan gitu di Surabaya. Yang isi pelatihannya semuanya udah kerja sebenarnya, cuma saya yang anak SMA waktu itu, dan pulang itu saya izin saya mau coba share juga gitu materi-materi beliau di Bogor. Dulu nge-share itu ke sekolah-sekolah lain ya, ke teman-teman SMA lagi, ke guru-guru, atau ke SMK juga ngisi. Ini berjalan juga sampai kuliah ternyata, jadi berkelanjutan ini proyeknya. Ada kelasnya tuh hampir 20 ya, hampir 20 kali kelas gitu, dengan sekali kelas maksimal biasanya 10 orang. Jadi ini bikin PowerPoint lah gitu ya, belajar desain. Kemudian proyek selanjutnya boleh Mbak Asmi. Boleh di next slide-nya Mbak. Proyek berikutnya ini produksi video AB Home, jadi masih berhubungan dengan media dan desain. Karena dulu 2016 zamannya YouTuber awal-awal keluar ya, banyak vlogger gitu, saya penasaran. Ya namanya anak SMA kan coba-coba juga, nggak langsung exact apa gitu ya, tapi yang ngetren, yang apa kita bisa cobain gitu, karena memang difasilitasi dan bisa bikin. Ini ada Rahmat juga gabung, terus ada Iman. Kita bikin video beberapa. Di luar ini ada banyak ya, cuman ini yang 2 jadi apa? Yang ada di YouTube-nya Abiom, yang Basecamp Abiom yang di atas. Terus waktu itu bantu kayak profil video Abiom juga dibikin waktu itu. Ini yang Basecamp kan yang pertama banget nih video dulu. Setelah ini juga berkelanjutan bikin beberapa video ya, dokumentasi untuk Abiom. Mungkin bisa di next. Terus ada juga project team, dulu pulang yang tadi dari Sidoarjo itu, belajar PowerPoint, ini angkatan hasil pertama
kurang Fatma satu ya. Ini berlima ini kita dulu jadi tim dokumentasinya SMA 3 Bogor. Jadi kelulusan SMA 3 Negeri Bogor, kita fotoin seluruh lulusannya. Jadi di acara perpisahan itu kan biasanya ada giant screen, nah itu didesain. Kemudian produk akhirnya juga berupa video dokumentasi perpisahan ya. Itu waktu itu tim leadernya saya, jadi saya yang Kesmanti ikutan rapat gitu sama panitia komite gitu, padahal masih SMA kelas 1 ini kan, semester 2 semester 3 gitu ya. Dan kita motoin kakak kelas gitu. Ya pura-pura jadi ini aja lah, pura-pura jadi profesional gitu, padahal sebenarnya masih SMA. Ya ini karena kebetulan case-nya angkatan saya semuanya bisa ini ya, megang kamera, ngedit video, terus ngurusin CD dan pengeditan gitu ya. Jadi kita project-nya ini dulu, AB Studio. Oke, boleh di next. Nah, kira-kira dari itu kenapa kok tiba-tiba ke ini ya? Kenapa kok tiba-tiba milihnya ke statistik? Mungkin boleh di next, Mbak Asmi. Nah, ini saya bikin poin-poin to the point aja. Jadi dari dulu awal emang rencananya pengen ke statistik. Sempat juga pengen ke ekonomi syariah ya, karena dulu Mas Riki kan jurusannya ekonomi syariah. Jadi saya agak terpapar dulu ya, Mas. Tapi setelah konsultasi sama Bu Dina beberapa kali, itu dulu ada buku-buku yang tebel itu. Dulu apa ya, prediksinya, ramalannya Bu Dina tuh ya market research atau data science atau big data. Ya udah gitu. Jadi pilihannya dulu statistika. Saya masuk dari SBMPTN. Apakah mengambil bimbel? Saya nggak ngambil bimbel, tapi ada teman saya juga yang ngambil bimbel. Naura sama Ivan ya. Ivan juga masuk ke Universitas Brawijaya akhirnya. Saya nggak ngambil bimbel, kemudian ya dulu nilai ujian nasional kan nggak terlalu dilihat, kayaknya nggak dipakai dulu ya, jadi ya udah gitu, berlalu aja waktu itu ujian nasional. Jadi dulu memang di pushnya itu belajar di akhir-akhir masa SMA sih. Kemudian pilihan kampusnya yang pertama ke Statistika Surabaya itu ITS, kemudian ke Undip sama ke Unpad, dan alhamdulillahnya diterima di pilihan 1. Mungkin teman-teman di sini yang mau nanti coba SBMPTN atau sekarang namanya beda lagi ya, itu coba dilihat nanti strategi ujiannya sih. Waktu tahun saya itu kalau nggak salah nggak ada nilai minus, jadi strateginya adalah jawab semua soal. Tapi ada juga tahun di mana minus gitu kalau ada salah. Nah itu saya kurang tahu, nanti mungkin diikutin aja trennya gitu dari berita-berita itu, kira-kira strateginya kayak apa ya, cari teman-teman SMA yang lain juga gitu, mereka gimana strategi buat jawab soalnya. Kemudian konteks lagi mahasiswa paket C penyetaraan di angkatan saya itu pas masuk, kalau saya tidak salah itu 3 orang itu paket C. Jadi dari 91 itu ada 3 yang dari paket C. Kalau nggak salah yang satu itu dari NTT, yang satu lagi dari mana ya? Raha itu Palu, Raha itu Sulawesi apa ya? Ya itu. Itu ada yang paket C juga. Ya boleh. Kemudian ini ya, kasaran itu tambahan kuliahnya, karena dulu haser gitu, awal-awal masuk kuliah ketemu orang banyak, terus banyak event, banyak apa, jadi singkatnya semester 1 sampai semester 3 saya banyak hore-hore gitu, ikut acara kampus, ikut banyak UKM, masih ngulang mata kuliah gitu, mata kuliah wajib lagi, dan ya IPK sempat nyentuh 2,7 dulu. Jadi saya dari awal juga kan nggak pernah eksplorasi komputasi kan. Sekarang kerjaan saya kan komputasi gitu. Dulu tuh nggak suka semester 3 ya. Jadi kepala divisi event-event kampus gitu ya, dokumentasi rata-rata. Dan jadi sibuk lah gitu ya. Cuman di semester 4 saya mulai ngeliat tuh kating-kating kok udah ada yang magang di Grab, kok udah ada yang magang di Paragon, atau udah magang, kok udah banyak yang ini ya, kayak udah balik lagi ke jurusan gitu. Akhirnya di semester 4 pas lagi COVID kan di rumah, sekalian waktu itu mundur dari semua. Jadi ada beberapa yang masih jalan dulu kadifnya itu, saya mundur aja udah. Saya mundur, terus saya gabungnya ke profesional statistik. Jadi itu organisasi di jurusan yang menerima job analisis dari luar gitu, bantuin tesis atau analisis data, surveyor juga gitu. Dan mulai banyak ikut lomba. Jadi di COVID itu dihantam di rumah aja, terus kayak harus ya ternyata balik lagi lah gitu ke jurusan karena udah nggak ada event-event offline ya. Semester 5 saya mulai grinding, belajar sendiri tentang data science gitu. Ikut online course,
ngejar banyak gitu, ngejar diskonan, ngejar promo, karena kan course-course ini lumayan gitu harganya. Itu bener-bener apa ya, push banget lah waktu itu. Saya cari temen yang belajar punya grup belajar, jadi biar bisa sama-sama apa cepat gitu prosesnya. Terus mulailah tobat jadi asdos. Terus semester 6 memang target ikut Google Bangkit. Itu pendaftarnya 41.000, yang diterima di machine learning itu 1.000. Jadi itu juga kayak seleksi SBMPTN gitulah, banyak lah pendaftarnya itu. Dan karena udah tobat lah ibaratnya dari event-event, belajarnya mulai serius, terus dapat waktu itu IPK perfect ya 4,0 gitu. Semester 7, semester 8 udah balik lagi lah ke studinya, dan sekarang ya fokus di data scientist ya. Emang dulu target masuk ke data scientist di perusahaan-perusahaan. Khususnya ngerjain AI, jadi ngerjain data suara, data gambar, data teks. Ya, mungkin bisa di next. Ya ini dulu aktivitas-aktivitas awal. Ya sebagai haser sih kaget awalnya langsung ketemu banyak banget orang gitu ya. Cuman ya bisa lah jadi team lead, nge-lead 19 orang. Terus yang satunya nge-lead 17 orang buat bikin hampir 20 video buat ITS ya. Mungkin bisa di next juga Mbak. Ini yang mulai ikut-ikut lomba, saya bilang tadi, ikut lomba statistik dan infografis. Yang sebelah kanan itu nominasi favorit, yang sebelah kiri juara favorit dan juara 3 di apa namanya lombanya, National Statistic Challenge dulu. Ini lomba-lombanya. Terus karena saya di Haser itu ada suka-suka desain kan, jadi ini masih relate lah gitu. Yang nggak statistik banget, tapi ada kesukaan saya juga waktu itu di desain itu, jadi bikinnya infografis. Ini di next juga Mbak. Ya ini semester 6 tadi mulai fokus lagi ke jurusan, jadi ini saya bikin pendeteksi bangunan rusak ya. Jadi ini data di Palu kan pernah gempa ya 2018. Gimana caranya kita mapping, kita punya data sebelum gempa dan sesudah gempa, sebelum tsunami dan sesudah tsunami, jadi kita bisa compare mana kira-kira bangunan yang terkena dampak dan kita bisa petakan jalur evakuasi. Waktu itu idenya seperti itu. Mungkin bisa di next Mbak. Nah, sekarang saya kerjanya sebagai data scientist, jadi ngolah data gambar tadi, data gambar satelit, ngolah data suara, mendeteksi ini suara siapa, suara Mas Riki atau suara saya, terus mendeteksi apakah ada orang ngomong, terus ada question answering system tuh kayak kita kasih sebuah mesin itu buku, nanti kita tanya dia bisa menjawab dari buku tersebut, gitu-gitulah pokoknya yang berhubungan dengan AI dan machine learning ya. Oke, mungkin itu kalau dilihat sih kalau dari project Haser yang nyambung ya itu ternyata project pertama saya analisis itu yang lebih cocok gitu. Selama perjalanan saya juga pernah di kampus itu magang di studio apa istilahnya, production house di Sukabumi beberapa hari gitu ya. Jadi saya cobain project saya dulu tuh, saya kan suka foto video gitu. Kira-kira kalau jadi kerjaan saya suka apa enggak gitu. Nah itu juga sebenarnya waktu kuliah semester 2 itu saya cobain juga, jangan-jangan galau gitu sebenarnya pengen foto dan video. Ternyata kalau udah jadi pekerjaan ya saya nggak suka gitu. Ternyata lebih enak jadi hobi aja. Jadi ya itu tadi semester 3, semester 4 tobat, akhirnya balik lagi ke statistik. Tobat ya. Ya, itu konteks perjalanannya ya. Baru itu sih Mas Riki kayaknya yang bisa saya sampaikan. Oke, siap. Terima kasih Aska ya. Luar biasa Bapak Ibu ya kalau menyimak tadi itu perjalanan dari SMA gitu ya, latar belakang kenapa milih jurusan itu, melalui proyek-proyek yang dijalankan gitu ya. Tadi Aska menyampaikan tidak jauh-jauh dari media, foto, video, dan data-data analis gitu ya. Dan itu sudah dijalani juga ketika di masa SMA, dan itu dijadikan proyek individu namanya kalau di Abihum ya. Nah, akhirnya Aska menjalani kuliah di bagian statistik, dan seperti itu perjalanannya Bapak Ibu ya. Sempat merasakan juga foto-foto di semester 1, 2, 3 gitu ya. Ternyata taubat dan akhirnya mulai lagi gitu ya di kegiatan yang lain tentang data analis ya tadi. Fokusnya AI tadi ya Ska ya. Artificial Intelligence. Ya, oke, sip. Baik Bapak Ibu semua, tahan dulu pertanyaannya ya. Boleh nanti
lampiaskan pertanyaan itu di grup chat ya. Saya rasa pasti Bapak Ibu juga pengen nanya detail ya, dan juga teman-teman yang pengen yang sekarang masih SMA, yang ingin melanjutkan kuliah gitu ya, ataupun yang dari homeschooling gitu ya, yang ingin melanjutkan kuliah dan sebagainya, boleh silakan cantumkan pertanyaannya di chat gitu ya. Sekarang silakan next, Mbak. Nah, perjalanan kedua Bapak Ibu ya. Perjalanan pertama sudah kita mulai tadi dari seorang Aska gitu ya, menjalani hari-harinya sampai kuliah dan lulus sampai sekarang di ITS Surabaya. Nah, sekarang Bapak Ibu semua kita dengarkan perjalanan seorang Anissa Rahmanindita ya. Kita kepada Rahma, sudah siap Rahma? Siap. Oke, ini beragam lagi nih ya. Kita dengarkan kepada Rahma, kita persilahkan. Baik, terima kasih Mas Riki. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih buat Abehom udah ngajakin saya untuk ngisi lagi. Ini udah yang ke beberapa kalinya, jadi ya terima kasih banyak. Oke, langsung aja kita next, Mbak. Sebelumnya tadi saya udah pernah cerita juga kalau misalkan saya sebelum bergabung di Abehom, itu saya pernah 1 tahun di sekolah negeri. Dan sebenarnya saya dari awal memang sudah apa ya istilahnya, udah fix gitu, udah gue pengennya ini nih gitu. Saya dari awal memang udah suka dengan dunia film, udah suka dengan membuat cerita, udah suka dengan dunia bermain peran. Jadi alasan kenapa saya pindah dari sekolah negeri ke Abehom itu karena saya merasa maaf gitu. Saya merasa kalau di sekolah negeri itu saya terlalu banyak menghabiskan waktu melakukan hal yang menurut saya itu nggak nyambung sama apa yang saya mau saya tekuni di masa depan gitu. Banyak pelajaran-pelajaran yang menurut saya kayak ya ini mah ada yang bisa saya pelajari sendiri atau ada yang bisa ikut kursus gitu. Jadi saya pindah ke AB Home supaya punya banyak waktu untuk mendalami apa yang saya mau, yaitu kayak film, penulisan skenario. Jadi seperti itu kenapa saya masuk AB Home. Terus untuk proyek pertama itu ada video ala homeschooling AB Home. Ini pertama kalinya saya mengerjakan video solo sendirian. Awalnya saya kalau bikin film tuh selalu ya minimal bertiga lah. Tapi ini saya melakukan semuanya sendiri, mulai dari menulis konsepnya, mulai dari syutingnya sendiri juga. Waktu itu belum punya kamera, jadi minjem ke teman-teman Hasar yang lain, termasuk punya Aska waktu itu. Terus ya hasilnya sangat amatir kalau dibilang, tapi saya sangat puas dengan proyek ini karena ini benar-benar meyakini saya kalau memang gue pingin mendalami film gitu karena sebelumnya kan saya jadi anggota tim tapi ini kan saya mengerjakan semuanya sendirian dan ternyata saya suka, saya semakin mantap dan oke, ini yang akan saya tekuni selanjutnya seperti itu. Lalu next Mbak Asmi, kalau yang kedua tadi kalau yang proyek pertama itu saya mendalami pembuatan filmnya, kalau untuk yang kedua ini saya mendalami menulis ceritanya. Jadi awalnya itu saya memang dasarnya senang nulis cerita. Jadi ini judulnya Kue Lapis Sandiwara. Ini berasal dari pengalaman yang memang saya lalui, tapi ditambahi bumbu-bumbu drama sedikit. Itu saya juga ada mentornya. Waktu itu Mbak Gina. Itu saya dengan beliau mulai dari membuat alur, kita membicarakan plot bagaimana, terus beliau memberikan opsi-opsi tentang ini plot-plot yang bagus yang bisa kamu kembangkan, ini alur yang bagus yang bisa kamu kembangkan. Cukup lama membahas tentang seperti apa saya ingin membawa cerita ini, tapi saya puas dengan hasilnya dan alhamdulillah sampai sekarang udah sekitar yang saya tahu ya, udah sekitar 80 yang terjual. Saya nggak tahu apakah ada yang lebih atau tidak, tapi yang saya tahu yang saya lihat catatannya itu ada 80 buku yang terjual. Alhamdulillah. Ya. Boleh next, Mbak. Nah, untuk proyek ketiga ini melenceng jauh sebenarnya dari video dan menulis cerita di awal. Tapi ini sebenarnya proyek yang benar-benar penting banget buat saya karena selain membuat film dan membuat cerita, saya tuh kepingin juga mendalami dunia hewan. Saya salah satu
cita-cita saya selain menjadi filmmaker adalah menjadi dokter hewan waktu itu. Jadi waktu itu ditanya oleh Bu Dida, ditantang oleh Bu Dida, kan kamu sudah mendalami video nih, kamu sudah bikin buku juga. Bagaimana kalau kamu mengetes minat kamu yang satu lagi yang tentang hewan ini, apakah kamu memang senang di sana atau itu hanya sebagai hobi buat kamu. Akhirnya saya mendalami itu dan setelah magang di Kentaurus Stable selama nggak sampai sebulan sih, cuma sekitar berapa minggu gitu, saya lupa. Di situ saya merawat kuda, saya melatih kuda, saya membersihkan kandangnya, dan di situ saya mendapat jawaban kayak, oh ternyata eh, hewan ini hanya sebagai hobi, hanya sebagai apa ya, semacam sesuatu yang saya lakukan kalau saya lagi jenuh dengan dunia film dan dunia penulisan gitu. Dan saya tidak terlalu suka menjadi dokter hewan karena kan kalau dokter hewan itu dia menyembuhkan hewan yang sakit, yang tidak bisa diajak bermain, yang tidak bisa diajak uh, seru-seruan gitu. Sedangkan saya senangnya berinteraksi dengan hewan itu yang aktif, yang melatih mereka, yang mengajari mereka trik-trik dan segala macam. Jadi setelah proyek ini saya akhirnya semakin kekeh kalau oke, berarti saya ingin fokus pada film dan penulisan naskah. Selanjutnya ini tim project video Home yang bareng Aska tadi sama teman kami namanya Iman. Di sini kami bikin beberapa video untuk AB Home. Ada video profil AB Home ngeliatin ruangan-ruangannya. Terus ada juga video tentang bagaimana pembelajaran di AB Home, dan ini sistemnya lebih ke wawancara. Jadi ada wawancara dengan Patio, ada wawancara dengan Bugina dan beberapa siswa AB Home yang bersedia untuk kami wawancara. Lalu next, ini bisa dibilang proyek yang sangat menguras segalanya yang saya punya. Mulai dari emosi, mulai dari pikiran, mulai dari waktu. Dan ini salah satu proyek yang bikin saya, setelah melewati sekian banyak tantangan di proyek ini, saya semakin kekeh kalau oke, saya ingin menulis skenario, saya ingin menulis naskah. Ini jadi teater performance ini itu semua hasil AB Home. Jadi AB Home itu ada namanya AB Home Open Mind. Sampai sekarang masih ada kan ya Mas ya? Masih, ya. Dulu itu diadakannya di gedung, dan ada satu sesi di mana kita para haser bisa menampilkan sesuatu, dan kebetulan saat itu kita sepakat untuk menampilkan sebuah penampilan drama, dan di situ saya ikut ambil bagian dalam menulis ceritanya dan juga staging ya, kalau di dunia perfilman namanya sutradara. Jadi karena itu ini proyek yang sangat memantapkan saya untuk berarti saya ingin mendalami film dan skenario. Seperti itu. Oke, lanjut. Oh ya, sebenarnya ada yang lupa saya bilang juga. Selama di AB Home saya juga pernah magang di stasiun TV, Jak TV. Itu juga salah satu coba-coba saya. Saya kan penasaran dengan dunia TV dan film. Untuk lebih memantapkan lagi, apakah saya itu lebih senang menulis skenario untuk berita yang faktual gitu kan, tetap harus ada yang dikonsepkan, atau saya lebih suka menulis cerita yang memang fiksi, yang memang fiktif, yang semuanya tuh dibuat berdasarkan imajinasi saya sendiri. Jadi saya pernah magang di Jak TV namanya, stasiun TV lokal Jakarta, dan di situ banyak membantu menulis skrip untuk berita yang dibaca yang biasanya kalau misalkan ada TV anchor-nya ngomong gitu, ada tulisannya apa namanya? Prompter. Oh ya, prompternya. Oke. Saya bantu nulis prompternya terutama di situ. Ya, itu tadi saya lupa masukin. Baik, sekarang langsung kita ke aktivitas kuliah. Sebenarnya selama kuliah ini saya tidak terlalu banyak ikut
organisasi dan project di luar karena memang kuliahnya sendiri udah hektik dengan syuting. Satu semester itu minimal banget 8 syuting karena ya selain syuting saya sendiri, saya juga membantu teman saya. Jadi kayak semacam dia bantu syuting saya juga bantu syuting dia, dan kira minimal itu ada 8-9 orang yang saya bantu syutingnya per semester. Jadi tidak terlalu banyak ikut kegiatan di luar. Terus apa ya? Yang sebenarnya di IKJ itu untuk 2 tahun pertama itu dia masih mempelajari semua tentang film. Jadi mulai dari penulisan skenario-nya, mulai dari penyutradaraan, produksi, artistik, wardrobe, editing, suara, itu semua dipelajari sama 2 tahun pertama. Lalu nanti di semester 4 itu ada yang namanya praktika, itu untuk menentukan apakah mahasiswa itu lulus untuk mengambil mayor di semester 5. Jadi ada bukannya dari awal saya masuk itu saya langsung mendalami penulisan skenario, tidak. Saya 2 tahun di awal itu saya mempelajari semuanya dulu. Setelah itu dilihat dari nilainya, dilihat dari keaktifan di kelas, dilihat dari tugas-tugas yang berhubungan dengan mayor yang saya ambil. Itu semua nanti diuji di semester 4, dan nanti kalau misalkan lulus ya saya semester 5-nya udah bisa masuk mayor. Tapi kalau misalkan tidak lulus, saya semester 5 hanya mengambil pelajaran yang minor atau pelajaran yang wajib. Nanti harus tes lagi, pokoknya tes terus sampai akhirnya masuk mayor, seperti itu. Jadi saya baru mendalami penulisan skenario itu di semester 5, dan sebenarnya sayang banget karena COVID, karena justru semester 5, 6, 7 itu sebenarnya yang paling banyak syuting, tapi karena kemarin COVID, jadi ya banyak syuting saya yang tidak terrealisasikan seperti itu. Jadi akhirnya saya mengambil proyek di luar. Di semester 6 saya ada mengikuti pelatihan menulis dan menjadi duta literasi muda dari Publishing House Buku Langka Indonesia. Terus di semester 7 saya juga mendalami tentang psikologi itu, jadi duta kesehatan mental muda di Dandiah Konsultan. Dan di semester 8 sama 9 saya benar-benar hanya fokus untuk tugas akhir dan skripsi, karena waktu itu kami hanya bertiga, yang harusnya satu kelompok itu ada 7 orang untuk membuat sebuah film. Tapi saat itu karena saya terlambat mengambil, saya pikir kalau saya terlambat mengambil saya bisa syuting tugas akhirnya. Ternyata tetap aja saya nggak bisa syuting, waktu itu masih terhitung pandemi, jadi ya daripada molor, jadi semester 8 saya ambil aja tugas akhirnya meskipun nggak bisa syuting. Jadi ya makanya saya baru selesai semester 9 dan baru lulus bulan lalu. Seperti itu. Oke, ya ini sedikit behind the scene dari syuting-syuting saya. Ada itu yang sebelah kanan atas yang lagi di meja, itu kita lagi proses reading namanya. Jadi itu proses di mana para karakter ini saling membaca dialognya tektok dengan emosi, dengan peragaan yang sesuai dengan nanti yang akan disyutingkan. Itu biasanya kita melakukan reading sebanyak minimal 2 kali, maksimal secukupnya, sebagaimana si karakter ini sudah mendalami perannya. Lalu yang di tengah bawah, yang itu kayak ada bambu-bambu itu saya di ruangan blue screen, di ruangan studio. Itu kami membangun set untuk syuting, karena kami membutuhkan set itu warung tahun 1980-an, karena susah lagi mencarinya dan lebih menghabiskan banyak effort, menghabiskan banyak waktu juga. Jadi kami memutuskan untuk membangun aja setnya di studio yang sudah disediakan oleh kampus. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang ini online magazine yang saya sebutkan di awal tadi, namanya Borasek Vision. Ini sebenarnya jatuhnya lebih ke volunteer ya, lebih ke bukan magang juga sih. Ya volunteer sih memang. Di sini saya jadi content writer. Ini adalah beberapa blog yang saya buat. Oh ya, sebelumnya Borasek Vision itu saya lupa jelasin. Borasek Vision itu online magazine tentang grup Korea, BTS.
ya pasti udah pernah tahu. Jadi di situ ya kami banyak membahas tentang BTS itu gimana, mendalami lagu-lagunya, mendalami pesan-pesannya, lalu ada interview juga dengan army-army yang misalkan ada bikin kampanye apa, itu kami interview, ada yang bikin apa namanya pameran apa, kami interview. Dan ini ada beberapa blog yang saya tulis. Sejauh ini saya udah menulis sekitar 23 atau 24 blog, saya juga lupa. Next-nya saya juga menulis artikel. Sampai sekarang udah ada 6 atau 7 artikel yang udah saya tulis. Begitu. Ini contoh artikelnya. Ya, saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Oke, ya itulah ya tepuk tangan buat semuanya. Itu Bapak Ibu semua dan teman-teman yang hadir pada saat ini cerita perjalanan ya dari Rahma dari masa-masa SMA-nya sampai Rahma sekarang kuliah. Setelah kuliah itu sekarang baru lulus ya, tentang perjalanan karya-karya yang dia jalani selama masa kuliah. Nah, tadi udah disampaikan Bapak Ibu, kenapa Aska dan Rahma tadi menjelaskan banyak proyek-proyek, magang dan sebagainya gitu ya di masa SMA. Karena memang masa-masa di Abihome itu Bapak Ibu untuk masa SMA itu sebelum menentukan karirnya mau kemana, kita langsung terjunkan mereka itu ke dunia nyatanya langsung gitu. Kalau seandainya dia bilang dia suka musik, suka film, suka apa gitu ya, anak-anak ini akan berproject atau berkegiatan project yang kita bilang, dan juga ada magangnya juga gitu ya, sampai nanti titiknya dia menemukan garis merahnya, saya itu suka yang mana gitu. Karena kalau sudah terjun langsung ke lapangan, merasakan langsung bidang itu, kadang-kadang dia akan muncul sesuatu untuk memastikan apakah saya suka atau tidak di bidang itu, gitu ya. Nah, itu masa-masa SMA-nya Aska dan Rahma seperti itu. Baik, Bapak Ibu, silahkan yang bertanya boleh ya di kolom chat disampaikan. Sebelum bertanya ke sini, saya pengen nanya dulu deh ya ke Rahma sama Aska. Menurut Aska sama Rahma, waktu masuk ke kampus itu dulu sulit nggak menurut teman-teman perjuangannya Aska sama Rahma? Maksud sulit itu apakah anak homeschooling itu sulit untuk menembus ke jalur kuliah itu atau mudah gitu atau biasa aja gitu? Coba dari Aska boleh? Saya jawab sejujur-jujurnya ya, Mas. Nah, ya harus jujur. Dulu saya nggak terlalu ngoyo sebenarnya. Pengen kuliah di kampus negeri gitu. Dan nggak ikut bimbel juga. Jadi nggak tahu lah, bisa dibilang rezeki sih kalau saya. Dan waktu keterima tuh, ini ya untuk konteks ya, saya itu nggak ya belajar rajin gitu ya di Abihome, dan Mas Rahmat, Mas Farid, semuanya kan juga di luar jam kuliah, jam belajar juga kan saya tanya-tanya, itu juga jawab gitu ya di WA gitu. Sering konsultasi juga. Cuman saya nggak yang belajar begadang gitu-gitu enggak. Dan untuk konteks juga tadi saya itu lihat pengumuman SBMPTN itu, saya lagi main di rumah Iman, lagi main game, terus dan saya baru tahu ada pengumuman itu dari teman. Udah cek belum gitu. Itu udah telat 1 jam kalau nggak salah waktu itu. Ya udah, jadi bukan yang nungguin yang deg-degan apa gitu. Kalau saya sejujurnya nggak waktu itu ya. Dan nggak tahu kalau kata teman-teman sih ya kok hoki gitu, nggak belajarnya ya nggak sebegadang atau gimana ya. Cuman ya kalau saya kan memang suka matematika kan, emang bisa matematika, terus nilainya lumayan lah kalau matematika. Tapi kalau fisika kimia waktu itu kan nggak terlalu ya. Cuman ya tadi strategi pas di SBMPTN yang jawab semua itu strateginya benar gitu. Itu Mas jawaban jujurnya. Oke, sip. Makasih Aska ya Bapak Ibu. Itu jawaban dari Aska. Rahma. Ya, Rahma gimana nih perjalanan kamu, sulit nggak ke IKJ itu, Rahma? Sebenarnya saya jawab yang sejujurnya juga ya. Udah sih Mas. Karena kan saya jurusan perfilman ya. Jadi yang diutamain itu sebenarnya portofolionya. Saya ada beberapa teman di kampus yang mereka itu baru lolos di gelombang ketiga sama keempat. Ternyata halangan mereka cuma satu, mereka tuh nggak punya portofolio. Jadi nggak pernah bikin video sebelumnya atau nggak pernah jepret-jepret sebelumnya. Karena memang pas
tes itu sama sekali nggak ada tes pengetahuan umum ya, semuanya benar-benar tentang film. Terus ada wawancara juga. Nah, pas wawancara itu yang ditanya itu soal portofolionya. Kita disuruh ngejelasin soal portofolionya. Dan kalau misalkan bisa menjelaskan dengan bahasa Inggris pun akan mendapat nilai lebih gitu. Jadi sebenarnya saya tidak kesulitan sih. Saya sebenarnya agak merasa bersalah sama teman-teman di ABHUM juga waktu itu karena saya yang pertama kali tes IKJ waktu itu pokoknya sebelum ujian, terus saya yang duluan keterima, terus setelah itu saya udah ongkang-ongkang kaki aja di ABHUM. Kan kegiatan lain gitu ya. Ya, jadi nyari kegiatan di luar, jadi kayak udah mudah sih, tidak ada halangan yang gimana-gimana, aman. Oke, baik Bapak Ibu ya, itu dari Aska, notabene-nya adalah perguruan tinggi negeri ya di AIDA Surabaya. Bahasa Aska jujurnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi emang Aska itu orangnya suka sains, suka matematika gitu ya. Dengan perjuangannya seperti yang dibicarakan tadi itu, alhamdulillah Allah takdirkan Aska bisa di ITS seperti itu ya Aska ya. Melalui jalur SBMPTN ya Aska dulu ya. Iya Mas, itu dulu seleksi bersama umum ya. Nah, tes tulis. Nah, kalau Rahma beda nih. Mudahnya beda, tapi ternyata adalah portofolio ya Rahma ya. Nah, ternyata ketika ada apa namanya portofolio Rahma dan kemudian diserahkan dan kemudian ada wawancara itu menjadi nilai poin bagi Rahma gitu ya. Oke, daripada kosongan gitu. Oke, sip. Itu pertanyaan dari Mas Riki. Nah, di chat banyak nih ya. Nanti nggak cukup waktunya nih. Oke, langsung aja kita baca chatnya. Coba yang pertama, Mbak. Pertanyaannya adalah dari pemaparan belajar data science dari MOOC, apakah berarti Mas Aska bisa menjadi jago dan mumpuni dalam kerja sebagai data scientist dari online course yang diikuti tersebut? Apakah kemudian apply untuk kemudian kerja di bidang itu dari sertifikat-sertifikat online course tersebut? Aska, nyambung Aska? Iya Mas. Oke, coba Aska dulu, silahkan. Ya, ini jadi ada 2 poin. Yang pertama, apakah menjadi jago karena ikut course itu, dan apakah sertifikat course itu dipakai buat apply. Nah, jadi kebanyakan course ini spesifik untuk bidang pekerjaan saya, Mas Riki ya. Kebanyakan course itu baik untuk pengenalan awal sih, buat pengenalan dasar, bagaimana mungkin prosesnya machine learning, bagaimana deep learning. Tapi di dunia nyatanya itu datanya kan tidak pernah sebersih itu, tidak pernah serapih itu. Jadi course ini emang bagus buat pengenalan awal lah gitu, buat eksplorasi, buat ada topik ini, tapi nggak pernah terlalu dalam gitu. Ada yang course-nya itu dalam banget, tapi biasanya yang bikin itu ahli-ahli, emang data scientist yang bikin course khusus buatan mereka gitu. Sementara yang waktu itu saya ikut itu yang umum-umum, jadi belajar Python, belajar SQL, DataCamp, Coursera itu kan juga udah sering kita dengar gitu. Nama-namanya, jadi itu yang umum-umumnya aja. Dan untuk apply sendiri, course masif online course ini nggak pernah jadi sesuatu yang benar-benar dipertimbangkan secara karena dia udah ikut course gitu terus kita ambil gitu, enggak. Itu dilihatnya sebagai anak ini pengen belajarnya banyak gitu. Aktif ikut ini, ikut coba ini. Yang jadi poin penilaian utama sebenarnya adalah project. Ya portofolio lah mungkin Abiham bikinnya. Jadi gimana dari ikut masif online course itu kita bikin project sendiri di luar course yang dikasih. Karena kan di course itu aja yang ikut ada ratusan ribuan orang, jutaan orang gitu. Jadi nggak ada yang membedakan dengan yang lain. Dan beberapa juga sertifikatnya cuma voucher. Nonton selesai habis ngerjain kuis paling ada gitu ya, cuman gampang gitu. Mungkin yang membedakan dulu saya ikut sertifikasi. Jadi ada sertifikasi dari Google TensorFlow-nya langsung yang biasanya berbayar juga, waktu itu 1,5 juta. Cuman saya waktu itu dapat beasiswa lah, dibayarin sama Google Bangkit karena dulu diseleksi, terus seleksinya itu 3 kalinya ujiannya gitu ya, 3 kali ujian diulangin, saya masuk seleksinya terus dibayarin dan lolos gitu ya. Itu ujiannya itu 5 jam. Kita gimana caranya prediksi gambar, prediksi teks, ada 5 soal gitu ya selama 5 jam itu. Jadi kalau menjadi jago dan mumpuni, kayaknya untuk online course sih belum ya. Cuman itu it's okay lah buat ditaruh di CV dan ya dia kandidat ini sering belajar juga gitu, eksplorasi gitu. Ya itu Mas. Jadi lebih ke project-nya bukan online course-nya kalau yang dilihat sih biasanya.
Oke, ya itu ya Ibu Dwi tadi yang bertanya, karena memang lagi untuk mencicipin dulu itu kita butuh pengetahuan umum di course, e-course apa di e-course kata Aska tadi, tapi yang mendalami yang lebih dinilai paling tinggi itu adalah tentang pasca itu ya proyek-proyek apa yang sudah dilakukan ya Aska ya, yang selesai dari course itu. Dan kemudian Aska juga ada tadi tentang sertifikasi ya, itu tambahannya dari Aska seperti itu. Itu ya Bu Dwi ya. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua dari Miss Nuri ya. Nah, ini untuk Rahma. Saat memutuskan kuliah di IKJ, apakah orang tua sejak awal setuju dengan pilihan Rahma? Ada orang tua nggak dekat Rahma? Ya, nggak apa ya, jujur aja Rahma ya. Dengan pilihan Rahma. Karena tidak semua orang tua loh mau menginginkan anak-anaknya ke kampus IKJ, apalagi jurusan film. Karena khawatirannya terbawa hal yang tidak baik Rahma. Wih, ini relate banget nih. Coba Rahma jelaskan Rahma. Baik. Em, Sebenarnya dari awal juga orang tua saya nggak begitu apa ya, nggak begitu yang strict atau gimana-gimana sih. Karena sebelum mendaftar di IKJ juga, saya sempat survei ke beberapa kampus yang ingin saya masuki. Ada waktu itu ada IKJ, terus ada ISI di Solo, terus ada IDS International Design School di Jakarta, sama SEI Institute. Itu semua saya datangi, terus saya lihat suasana kampusnya gimana, saya ngobrol sama mahasiswa di sana. Dan waktu itu yang saya inget banget, waktu saya ke ISI Solo, itu ketemu sama salah satu dosen, terus dosennya nanya, kamu dari Jakarta gitu? Iya, kenapa kamu jauh-jauh ke sini? Semua dosen dari sini itu dari lulusan dari IKJ, jadi mending kamu langsung ke IKJ aja. Gitu. Akhirnya itu yang membuat saya semakin oke, kalau gitu IKJ aja. Dan orang tua saya juga mendukung aja sih, yang penting saya tetap jaga sholat, saya tetap jaga pergaulan, dan justru malah saya paham sih memang ada stigma-stigma ya terhadap orang-orang yang bekerja di dunia media, dunia entertainment gitu. Tapi justru saya alhamdulillah sejauh ini tidak pernah mengalami hal yang aneh-aneh sih. Justru teman-teman saya di sana sangat respect sama saya. Mereka tidak menyentuh saya sembarangan, bahkan saling mengingatkan gitu, kayak ada Rahma nih, jangan salam salam sambil bersentuhan gitu. Mereka ikut apa ya? Ikut saya bilang malah toleransinya lebih tinggi gitu. Mereka lebih respect, lebih paham, dan lebih ngerangkul saya gitu. Jadi untuk stigma-stigma yang dibilang orang itu, alhamdulillah saya sampai sekarang tidak ada menemukan hal seperti itu. Justru malah dosen saya tuh orang-orangnya rapi-rapi semua, yang nyentrik-nyentrik tuh nggak ada sama sekali. Padahal mereka ini praktisi-praktisi hebat juga di dunia film, yang udah bekerja di film-film layar lebar, yang udah yang bahkan ada yang sudah sampai lolos ke festival di luar gitu. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu tuh sebenarnya di semua kampus pasti ada ya. Nggak hanya di kampus perfilman aja, nggak hanya di IKJ aja. Lebih ke gimana kitanya kitanya memilih pergaulan, memilih circle-nya di kampus, terus menjaga diri juga, dan dari awal tuh udah strict kalau ini batasan gua gitu. Lu nggak boleh lu nggak boleh melangkahi batasan gua. Gitu sih. Gitu Mas. Oke, sip. Itu ya pertanyaan dari Miss Nuri tadi. Karena memang sebelum Hasar Abihum ini memilih kampus jurusannya Bapak Ibu semua ya, Hasar itu kita wajibkan mereka untuk namanya kampus tour. Ya, dan namanya kampus tour, Hasar akan langsung melihat kampus yang dia tuju itu apa gitu, dan mereka langsung kunjungan ke sana gitu ya, melihat lingkungan di sana bagaimana gitu ya, perkuliahannya gimana dan sebagainya, itu langsung dilihat gitu, langsung aktual gitu ya. Aska ada nggak waktu itu kampus tour Aska? Saya ke yang di Sentul tuh apa Mas? Tazkia ya. Iya. Ya. Tazkia, terus ngeliat apa ya, saya lupa. Kayaknya ikut-ikut yang bareng-bareng Hasar itu deh, saya lupa. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kita ada namanya kampus tour untuk melihat bagaimana lingkungan perkuliahan selama di sana gitu ya. Dan yang kedua, sebagai orang tua tadi, kata Rama tadi ya emang sulit ya pilihannya karena mendengarkan stigma seperti itu. Tapi memang alhamdulillah pondasinya mungkin Rahma dan keluarga kuat ya alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah juga sampai sekarang bisa menjalani itu, dan ternyata stigma itu nggak seperti itu juga ya Rahma ya. Kata Rahma tadi seperti itu. Baik, itu dari Miss Nuri seperti itu jawaban dari Rahma. Lanjut. Dari siapa itu Kak Dio? Dari Pak Hatim ya. Oke, Pak Hatim untuk Rahma lagi.
Saat masuk ke IGJ, Kak Rahma, dengan adanya banyak pengalaman lewat magang, terasa makin mudahkah menjalani kuliahnya? Nah tuh, dengan magang kamu terasa lebih mudah nggak atau malah biasa aja? Justru kalau magang itu kan kita langsung di tempat yang profesionalnya ya, langsung tempat kerjanya ya. Justru gimana ya? Maaf gitu. Justru yang dikerjain di kampus itu malah kayak downgrade gitu. Karena kalau yang di tempat kerja itu kan memang udah ada jadwalnya, memang udah ada apa namanya pembagian-pembagian tugasnya gitu. Sedangkan kalau di kampus itu kan masih ya yang penting lu kelompok gua, lu harus bantuin gua gitu. Jadi mudahnya kalau mudah dalam hal mengerjakan tugasnya itu memang lebih mudah, jauh lebih mudah karena saya udah tahu apa yang harus dikerjakan dan karena memang udah ada pengalaman dari eh, apa namanya tempat kerja profesionalnya juga, jadi udah tahu apa yang harus dilakukan, terus udah tahu kayak apa namanya cheating-cheatingnya lah gitu. Tapi kalau dalam pembagian tugas memang agak sulit karena kalau di kampus kan masih yang penting kita sekelompok ya bareng-bareng gitu. Mau dibagiin tugas pun kadang masih ya saya ujung-ujungnya ngerjain juga punyanya si ini gitu. Tapi kalau ya gitu sih ada plus minusnya lah ya. Tapi kalau dalam teknisnya lebih mudah. Kalau dalam teamworknya harus lebih tegas lagi. Seperti itu Mas Riki. Iya, itu ya Rahma ya. Ternyata Rahma merasa alhamdulillah lebih mudah gitu ya. Bahkan merasa downgrade istilahnya lebih 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 mudah dibandingkan magang gitu ya. Karena magang memang sudah berhadapan dengan dunia nyata ya Rahma ya. Udah real dengan dunia nyata dunia pekerjaannya. Sedangkan di kampus kan istilahnya artifisialnya, istilahnya kayak masih pelatihannya gitu ya. Bagaimana untuk teman-teman dunia perfilman gitu ya. Nah, itu dari Rahma, Ibu jawabannya. Pak Hatim ya. Tadi menanya ke Rahma. Lanjut. Dari Fabian Abihom. Ini sepertinya anak paket B ya. Udah masuk ke Abihom nih SMA sekarang nih kelas 1 mau masuk. Assalamualaikum Kak Rahma dan Kak Aska. Saya mau tanya, kakak-kakak dapat info magang biasanya dari mana? Terus pas magang itu suka dikasih project gitu nggak? Nah, ini Aska dulu nih. Silakan Kak Aska. Ya, berarti ini konteksnya magang SMA ya, Mas? Ya, Atau betul. SMP ya? Karena kalau magang yang udah kampus kan biasanya emang banyak kalau di internet ya, di LinkedIn, di Glints gitu-gitu. Cuman emang kalau cari magang SMA dan SMP, biasanya pendekatannya pribadi gitu sih Mas. Kayak saya waktu Sidoarjo itu nggak ada kenal sama sekali sama pembicaranya, sama pelatihnya, tapi ya itu tanya sendiri apakah dia bersedia atau enggak. Kemudian ya itu izin tinggal di rumahnya selama seminggu itu kan, apalagi anak SMA lagi nebeng gitu numpang. Kebanyakan yang saya tahu dari teman-teman sih juga ini sih dari koneksi juga ya, kalau yang masih SMA atau SMP ya, karena jarang kan perusahaan itu buka, yang perusahaan besar itu buka buat apa ya, emang jalur magangnya biasanya buat mahasiswa gitu yang masih aktif, atau bahkan nyarinya fresh graduate biasanya kan kalau perusahaan besar itu. Jadi itu cari jalur-jalurnya mungkin dari koneksi sih nyarinya. Oke. Kalau untuk kuliah tadi Aska, magang di kuliah? Kalau magang kuliah start dari semester 4, semester 6 itu udah banyak banget di LinkedIn sih, di internet sih. Tinggal Ini bikin ya. profil yang bagus gitu, terus approach ke human resource-nya. Jadi kalau magang SMA kan approach-nya owner mungkin ya. Kalau udah mahasiswa biasanya approach HR-nya email atau message gitu. Oke, terima kasih Aska. Rahma ada tambahan? Kalau hmm, kalau saya lebih ke mencari yang kenalan saya dulu sih, kayak misalkan saya ingin waktu itu pingin magang di dunia TV, itu saya tanya dulu ke keluarga saya ada nggak yang punya kenalan orang TV gitu. Ternyata ada dan akhirnya saya mereka menjembatani saya gitu untuk menghubungi orang tersebut gitu sih Mas, lebih ke yang utama sebenarnya koneksi dulu sih, tanya-tanya dulu ke teman, tanya-tanya dulu ke keluarga. Kalau misalkan nggak ada, baru nyari yang secara pribadi yang kayak Aska tadi. Kalau saya lebih seperti itu.
Oke, siap. Itu ya, Mbak Fabian ya. Informasi magang SMA itu nggak jauh-jauh dari kurang lebih koneksi terdekat kita ya. Yang pertama adalah keluarga kita, keluarga besar kita, ataupun teman orang tua kita gitu ya. Nah itu silakan dimaksimalkan untuk mencari tempat magang ke orang-orang terdekat kita. Itu jawaban keduanya. Lanjut dari, Itu yang oh ya, pas magang suka dikasih project nggak itu nggak di? Itu oh ada ya, di tambahannya betul ya. Pas magang sering Em, dikasih project nggak? ya harusnya dikasih sih ya Mas. Senganggur ya. Tergantung. Itu jawabannya tergantung pemiliknya. Ya. Ya benar. Berarti dikasih proyek itu istilah dikasih kerjaan kali ya. Dikasih kerjaan nggak? Ya iyalah gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya pas magang, Aska tadi menyampaikan itu ada dikasih sebuah proyek atau kerjaan ya untuk selama teman-teman magang di sana gitu ya. Sip, terima kasih ya Aska Rahma. Lanjut, ada Hanif. Nah ini nggak tahu Hanif yang mana ini ya. Kak Aska terkait proyek motonya, foto maksudnya. Kebetulan saya pernah proyeknya foto-foto juga dan saya senang menjalankannya. Kalau boleh tahu yang suka foto-foto bisa menjadi apa ya? Ayo Aska. Tergantung. Pertama mungkin foto-foto itu mau jadi full time job atau part time atau freelance itu. Kalau jadi full time job itu kalau ya di industri ya jadi wedding photographer, fotografi pernikahan atau mungkin studio bentuknya. Kalau di luar itu udah banyak tren karena udah ada YouTube gitu ya, mereka udah individu ngasilin sendiri gitu. Jadi street fotografi terus dijual di websitenya sendiri gitu. Tapi itu di Indonesia hitungan jari orang yang udah bisa gitu. Tapi kalau jadi part time, jadi freelance gitu di kampus itu paling gampang ya foto wisudawan gitu ya. Itu rate-nya dari 300.000 sampai 1,5 juta tuh ada sekali datang gitu. Tergantung kamu provide apa, gear-nya apa, portofolio kamu kayak gimana gitu. Atau mungkin kerja di production house gitu. Biasanya ditarget kita butuh footage ini suruh nyari gitu ya. Atau khusus untuk corporate event datang untuk motoin acara beres gitu untuk bikin profil perusahaan, project-project putusan gitu ya, putus gitu. Jadi nggak ada itu yang bukan full time ya. Tapi kalau yang full time itu ya biasanya itu sih latar belakangnya dari mungkin jurusan-jurusan DKV atau art gitu yang memang kayak orangnya nyeni banget terus cinta dengan fotografinya orang tinggalnya di studio yang gitu-gitu ya. Cuman kalau saya ngambilnya kan tadi ya part time dan freelance di kampus untuk ngambil project di luar gitu. Ya. Oke, gitu ya Hanif ya tentang apa namanya profesi apa untuk fotografi foto-foto tadi ya sukanya kemana arahnya gitu. Nah itu jawaban dari Kak Aska. Lanjut dari Abi, ini Hasar Abi Home juga. Untuk Kak Aska, apa bedanya feel waktu menjalani membuat videografi atau fotografi sebagai hobi dan waktu menjadikan pekerjaan? Ya, nah untuk Kak Rama siap-siap nih. Sebelum masuk IKJ, Kak Rama, pernah nggak ada pilihan kampus lain tidak? Ini panjang ya. Waktu membuat properti warung itu, propertinya sudah ada dari kampusnya atau harus cari sendiri? Waktu membuat properti warung itu, propertinya sudah ada dari kampusnya atau harus cari sendiri? Nah, terakhir adalah hasil video Kak Rahma bisa dilihat di mana ya? Oke, boleh dari tadi Aska, sekarang Rahma dulu deh. Saya dulu. Ya. Oke. Tadi yang pertama ada pilihan lain selain IKJ ya, kalau nggak salah. Ya. Pilihan saya waktu itu ada ISI Solo, terus ada SEI Institute di Pasar Minggu, sama International Design School juga di Pasar Minggu. Pilihan saya selain IKJ ada 3 itu, dan tiga-tiganya saya datengin, empat-empatnya saya datengin sama IKJ juga. Dan ya setelah survei, setelah ngobrol dengan mahasiswanya, dengan dosennya, terpilih IKJ. Oke, sip. Lanjut. Waktu membuat properti warung tadi yang pas foto tadi itu cari sendiri apa dari kampus yang menyediakan? Ada beberapa yang dari kampus, ada yang kita cari sendiri. Kayak misalnya untuk yang tadi tuh kayak yang apa namanya sebengnya itu apa ya istilah Indonesianya? Dindingnya. Dinding pembatasnya itu memang udah ada dari kampus disediakan dan kita bisa minjem. Yang penting kayak ada kita udah nulis perizinannya gitu. Tapi sisanya kayak tadi yang yang lapisan tikernya, terus kayak properti yang lain itu kita pakai punya sendiri. Awalnya kita nyari dulu, kita minjem dulu ke teman-teman kayak lu ada punya ini enggak, lu punya ini enggak gitu. Kalau misalkan udah minjem kemana-mana nggak ada, baru kita beli gitu. Atau kita sewa di tempat penyewaan properti film.
Oke, sip. Terakhir hasil video Kak Rahma itu bisa dilihat di mana, Kak? Kalau yang kampus itu sebenarnya belum ada yang bisa saya tunjukin karena masih apa namanya masih file kampus gitu, mungkin kayak setahun 2 tahun lagi baru bisa saya upload ke YouTube. Tapi kalau yang di AB Home itu ada di channel YouTube-nya AB Home. Masih ada kan Mas Riki? Ada? Masih Masih ada? ada. Hmm. Oke, ya seperti itu. Oke, Aska. Sekarang Aska, feel ketika membuat videografi fotografi sebagai hobi dan ke pekerjaan. Pisahin dulu berarti kan kalau hobi itu ketika saya ikut event tadi ya. Hmm. Terus hobi itu ketika hunting ke pasar, keluar Sabtu Minggu keluar cari sendiri gitu. Kalau yang pekerjaan itu saya baru pernah yang ngambil job ini ya, job foto wisuda, job request dari luar sama ikut production house waktu itu. Bedanya ya beda banget sih. Kalau hobi tuh ya kalau emang apa ya bawaannya senang aja gitu Mas. Pulang siang gitu berangkat pagi ke pasar jam 6 ketemu orang gitu, foto nanti Abi kalau penasaran aku kasih lihat ya hasil-hasilnya. Jadi fotoin orang-orang di pasar, orang-orang Madura waktu itu. Ya have fun aja gitu bawaannya. Tapi kalau yang pasti pekerjaan itu ya tiba-tiba kayak ditarget nih suruh nyari footage sawah, backgroundnya gunung, terus suruh target cari sumur, cari apa. Jadi apa ya ada rasa ininya sih. Oke lah skillnya bisa gitu dapat. Tapi waktu lama-lama dikerjain tuh ya saya bosan aja gitu Mas. Nggak bergeraknya bukan karena ini ya, bukan karena kesenangan gitu. Dan itu kan sama-sama terjun ke masyarakat ya. Iya. Beda itu rasanya waktu hobi karena emang target nih pengen nyari foto ini sama kalau dikasihnya tuh dari tempat kerjaan gitu. Dan waktu itu pendekatannya sih kalau di kerjaan gitu ya karena kita branding beramai-ramai bawa kamera-kamera gede gitu biasanya disambut masyarakat sih. Orang-orang situ tiba-tiba nontonin gitu kita bawa kamera rig yang gede gitu terus pakai hood gitu kan Iya. itu serunya itu sih cuman ya kalau dari kerjanya capek gitu ya cuman saya Iya. nggak bisa terlalu ngomong soal kerja fotografi karena itu nggak full time kan saya cuma magang di production house sama ngambil kerjaan freelance. Oke, gitu ya teman-teman perbedaannya dari foto hobi dengan pekerjaan. Sebelum kita kembali ke chat nih ada yang hal penting nih yang perlu kita bahas teman-teman ya yang belum terbicarakan gitu ya. Selama menurut Aska sama Rahma, aktivitas apa yang ketika di SMA sehingga teman-teman itu mantap gitu memilih untuk kuliah, memilih jurusannya itu juga gitu. Aktivitas apa yang menurut teman-teman tuh yang sangat penting bagi adik-adik kita nanti yang mungkin akan melanjutkan kuliah atau menemukan passion atau siapa dirinya gitu ya. Menurut teman-teman hal penting apa ketika masa SMA yang perlu diasah, yang perlu dikerjakan untuk nanti bisa melanjutkan karir ke bidang yang kita sukai gitu ya. Oke, tadi Rahma, sekarang Aska dulu. Jelas konseling sih Mas. Konseling Konseling. ke hasil sih itu aja sih kayaknya kan mereka udah hidup lebih dulu kan. Saya kebetulan banyak tanya Mas Riki kan kampus kayak gimana terus ditunjukin IPB gini-gini terus saya tanya konseling karir Budina dengan referensi yang istilah-istilah yang kita nggak tahu karena dulu saya big data aja nggak ngerti itu apa gitu Oke. cuma dari buku gitu ya kalau di ABM ada buku apa ya jurusan-jurusan gitu ada 5 apa 6 saya lupa tuh judulnya apa ya cuman itu dulu yang saya baca banget karena ya itu yang belum saya tahu dulu jadi ya aktivitasnya konseling sih. Ya, satu konseling ya. Oke, dari Rahma. Kalau dari saya tuh sebenarnya apa ya akumulasi dari semua kegiatan sih Mas. Maksudnya nggak ada satu momen spesifik yang benar-benar kayak ini yang mau saya tekuni gitu. Sebenarnya nggak ada sih. Jadi saya memang benar-benar kayak penasaran apa saya jalanin aja, saya cari, terus saya bikin kayak film tadi saya bikin, penasaran sama nulis saya langsung bikin novel. Jadi kalau ditanya apa event yang spesifiknya sebenarnya nggak ada sih kalau buat saya. Itu kayak udah dari semua yang saya lakukan terus kayak jadi bikin saya makin mantep aja gitu. Kalau saya Oke.
Heeh. Sip, yang pertama konseling ya dari Aska banyak cerita ke orang yang sudah berpengalaman yang hidup lebih duluan ya Aska ya, yang terpercaya gitu ya. Yang kedua Rahma adalah akumulasi semua kegiatan. Semakin banyak berkegiatan kita selama masa SMA akan semakin menemukan siapa diri kita, potensi kita. Gitu kan Rahma? Ya, nah semakin Rahma mencoba magang di Jack TV, mencoba menulis buku, mencoba apalagi tadi tuh membuat sebuah drama di sekolah dan sebagainya. Nah itu dia lakukan dan ternyata ada insight khusus yang dia dapatkan dalam diri dia dan diputuskanlah dia pergi ke jurusan itu gitu ya Rahma ya. Intinya kata kuncinya perbanyaklah kegiatan selama adik-adik di masa-masa SMA gitu ya, project, magang dan sebagainya. Oke, melalui chat lagi. Hanif udah tadi nih, ini teknis pertanyaannya nanti aja ya. Lanjut dulu Mahira. Menurut Kak Rahma IKJ itu dari segi lingkungan dan lain-lainnya kayak gimana? Soalnya saya mau survei. Singkat aja Rahma, gimana lingkungan IKJ menurut Rahma? Karena harus survei kan, karena feel setiap orang beda-beda ya cara ngerasainnya kan. Tapi Rahma sekilas saja boleh dijawab. Yang jelas sih sekarang lebih enak ya, karena kemarin apa namanya tim kan habis renovasi juga, jadi udah lebih bagus, udah lebih bersih, dan orang-orangnya juga apa namanya, jangan ragu buat nanya sih, orang-orang di sana itu bener-bener yang welcome sama orang-orang luar gitu. Kalau ada yang nanya-nanya selalu dijawab, kalau ada yang nanya apa, kalau ada yang kepo, kadang bahkan kalau ketemu sama orang yang pas tuh bisa diajakin masuk ke studionya, atau kalau misalkan tiba-tiba lagi ada yang syuting di studio tuh kayak ayo sini masuk aja nggak apa-apa gitu. Jadi enak sih lingkungannya, udah jauh lebih enak sekarang. Oke, welcome ya orang-orangnya ya. Jadi emang sarannya kalau bisa biar feel-nya dapet, langsung berkunjung ke kampusnya supaya kerasa feel lingkungannya gitu ya, kata Rahma seperti itu. Dan bisa langsung lihat real langsung gimana perkuliahan di sana. Lanjut dari Bu Fitri. Pak ada berapa, oh Pak tuh saya berarti ya. Aduh masih muda Bu. Ada berapa project ya dan magang yang harus diselesaikan selama di AB Home? Berapa lama durasi setiap project dan magangnya? Oke, ini saya jawab singkat aja ya. Jadi project AB Home itu selama dari kelas projectnya durasinya kurang lebih 1 semester Ibu ya. Kurang lebih 1 semester selama di AB Home kegiatannya, dan kalau project itu beda-beda karena dikasih durasi 1 semester, jadi mereka bisa memaksimalkan 1 semester itu 6 bulan, bahkan ada yang 5 bulan juga projectnya seperti itu. Jadi kalau seandainya 1 semester 1 project, kurang lebih ada 5 sampai 6 project selama mereka SMA gitu ya. Itu Bapak Ibu untuk yang projectnya. Kalau durasi magang itu juga beda-beda, bahkan ada yang magang kita sampai 6 bulan, ada juga magangnya sebulan juga ada gitu, tergantung kebutuhan magangnya bagaimana. Tapi kalau secara kurikulum kita mewajibkan Ahser ABHM itu setiap tahun magang 1 bulan aja waktunya selama setiap tahun gitu ya, 1 bulan selama setiap tahun. Oke lanjut. Apalagi dari Kak ada berapa project sudah? Dari Abi Kak ada tips magang untuk semasa kuliah? Udah juga tadi ya, udah disampaikan. Kemudian Kak Rahma, saya Namira kelas 6, aku suka banget film. Kira-kira nanti SMP magang di mana ya? Ya tadi saya rasa udah disampaikan sama Kak Rahma ya. Disarankan magang yang relate dengan yang kamu suka, kata Rahma tadi. Kalau emang suka di TV, berarti mana link terdekat orang tua atau keluarga besar yang ada link untuk magang di tempat itu gitu ya. Utamakan magang di tempat link yang terdekat dulu, cari informasinya. Kalau nggak ada nanti baru cari keluar gitu ya. Rahma udah jelaskan tadi. Lanjut. Untuk karir kedepannya Kak Rahma mau ngapain? Waduh, mau ngapain Kak Rahma? Ini pribadi nih, nggak bisa saya jawab ini. Ayo Kak Rahma. Kedepannya mau ngapain? Yang jelas saya sekarang sedang menikmati waktu saya sebagai content writer. Jadi untuk kedepannya sepertinya itu dulu yang mau saya tekuni. Saya ingin ingin menarik diri dulu dari film, karena jujur aja agak jenuh sebenarnya. Karena kemarin syutingnya banyak banget, terus harus nonton film banyak banget. Jadi saya agak menarik diri dulu dari film. Saya sekarang lagi mendalami content writer, dan nanti sekaligus ngelihat apakah ada perasaan kangen lagi untuk bekerja di industri film. Kalau ternyata memang ada, ya akan saya coba lagi, dan memang mungkin di situ panggilannya. Tapi untuk sekarang saya lebih menekuni content writer sih. Seperti itu. Oke, gitu ya jawaban dari Kak Rahma seperti itu. Ini apa namanya? Yang belum terjawab tuh ini tadi teman-teman. Selama di kampus ya,
teman-teman sebagai anak homeschooling yang majemuk kita di Abihome ini gitu ya. Nah, teman-teman ngerasain tidak selama di kampus ada perbedaan gitu? Perbedaan itu maksudnya bukan dalam sisi kasat mata aja ya, dalam segi teman-teman adaptasi, menerima pelajaran kuliah, dan bergaul dengan teman-teman yang lain dan sebagainya. Teman-teman merasa kesulitan nggak selama di kampus deh? Ya, coba dari Rahma dulu. Kalau saya sebenarnya tidak ada kesulitan dan terlalu berarti sih. Justru saya merasa terbantu dari project, karena kan kalau project harus bikin plan yang jelas dari awal sampai akhir, terus udah harus bikin apa target pencapaiannya apa gitu. Nah itu benar-benar kebantu banget pas lagi bikin film, pas lagi bikin perencanaan film, saya bisa bantu teman-teman untuk mengarahkan lagi nih arahnya mau kemana filmnya gitu. Dan untuk lebih tepat waktu juga dalam pengerjaannya. Paling apa ya, paling kayak Aska tadi sih kaget aja karena awalnya kan di ABHUM cuman bersepuluh gitu, tiba-tiba masuk kuliah satu kelas 50 orang, itu aja sih yang agak butuh sedikit penyesuaian, tapi nggak lama sih, cuman sekitar sebulan pertama, setelah itu udah oke-oke aja sih, udah biasa aja, udah enjoy aja begitu. Oke, siap. Termasuk mudah, Rama ya. Lanjut, Aska. Kalau adaptasi ke pelajaran, Mas, justru kita yang di Abihome kan nggak pernah belajar 9 to 5 kan. Nah, kalau anak-anak SMA yang lain kan bosen, Mas. Udah 9 tahun, 12 tahun makannya kan begitu kan. Tiap hari belajar gitu. Justru kalau saya, ya ini pengalaman pertama justru. Ya masih excited aja kalau mereka udah ampun deh gitu kan, udah biasa gitu, udah hari-hari udah kayak gitu. Nah, kalau justru anak homeschooler pertama kali belajar jam 8 sampai jam 5 itu. Itu mungkin sampai semester 2 sih saya karena sambil hore-hore juga jadi nggak kerasa berat ya. Karena itu experience baru juga, pindah-pindah kelas rame-rame gitu. Belajarnya kimia, fisika, matematika gitu. Adaptasi yang lain, kalau bertemu orang kan udah banyak di Abihome juga kan variasinya gitu, dari yang mungkin ke masyarakat di Jember sampai ke teman-teman di ASEAN gitu kan. Jadi udah bertemu banyak orang juga. Bedanya mungkin ya skill kalau misalkan mimpin tim atau kalau ngerjain project dengan orang di luar jurusan gitu. Saya justru banyak mainnya sama orang di luar jurusan gitu, karena di jurusan agak bosen. Itu ya adaptasi belajar, adaptasi pertemanan. Mungkin yang saya nggak biasa itu ternyata nyontek itu jadi hal yang biasa gitu di kampus. Nah, Oh gitu. itu adaptasi awal-awal. Lama-lama saya mulai paham nih flow-nya. Jalur-jalurnya begini gitu. Apalagi yang kaget yang nggak ada sih. Mungkin kalau spesifik Surabaya lebih panas aja sih adaptasinya. Sisanya nggak ada lagi, Mas. Oke, berarti dari keduanya secara umum tidak ada yang begitu sulit banget ya untuk adaptasi di sana secara umum. Karena yang pertama tadi kalau Rahma karena biasa jalanin project, ternyata di KJ itu banyak project-project seperti itu dan itu ternyata lebih mudah gitu ya untuk menetapkan target-target kita di project dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau Aska tadi jawabannya ternyata sebenarnya sama dia nggak pernah belajar maksud Aska gitu maksudnya. Ya belajar, Mas. Belajar. Ya, jadi di Abihome memang porsi kita Bapak Ibu semua 60% itu adalah project untuk mencari passion dia di bidang apa gitu ya, minat dia di bidang apa. 40%-nya kita memang di akademik Bapak Ibu. Jadi kalau kita masukin dalam sepekan, dalam 7 hari itu di Abihome cuma 2 hari kita belajar akademik yang fisika, kimia, MTK, bahasa Indonesia dan sebagainya. Dan yang kita pelajari cuma 6 mata pelajaran yang di UN kan dulu ya. Nah, seperti itu masih bertahan sampai sekarang. Jadi, menurut Aska masih belum serius ketika di SMA-nya, tapi pas kuliah excited banget gitu karena nggak mengalami masa-masa belajar sampai sore gitu ya. Ya, oke. Seperti itu Bapak Ibu semua ya. Baik, waktu kita juga udah 11.30. Nggak terasa Bapak Ibu ya dari cerita Aska sama Rahmat tadi tentang perjalanan hidupnya dari masa-masa SMA menjadi homeschooling gitu ya, yang majemuk di Abihome, berkumpul di Abihome, berkegiatan bersama, mengadakan project, mengadakan magang dan lain-lainnya gitu ya, sampai sekarang sudah menjadi alumni juga ya, sudah menjadi mahasiswa dan sudah sekarang masuk ke dunia pekerjaan seperti itu. Jadi untuk sesi ini saya rasa sudah terjawab semua gitu ya pertanyaan dari Bapak-Bapak Ibu semua. Sebagai penutupnya adalah
kalau secara konsepnya yang kita bawakan dari Abihome adalah sebelum masa-masa SMA itu adalah masa-masa anak-anak istilahnya galau gitu ya. Galau dengan pilihan mau kemana nanti dia pasca kuliah. Kalau SD kan tinggal lanjutin ke SMP, SMP tinggal lanjutin ke SMA, banyak pilihan gitu. Nggak sulit, nggak terlalu sulit seperti itu. Tapi kalau sudah SMA banyak cabangnya, bahkan ribuan cabang kita mau kemana gitu ya. Mau kuliah pun banyak cabangnya, nggak kuliah pun mau kemana gitu. Jadi banyak pilihannya seperti itu. Jadi dari Abihome kita bagaimana cara mencari hal-hal yang diminati dan karir nanti ketika dia mau kuliah kemana jurusannya, itu kuncinya yang disampaikan Aska sama Rahma tadi adalah perbanyaklah kegiatan semasa-masa di SMA, karena dengan banyak kegiatan itu kita akan menemukan di mana kita tuh enjoy-nya, di mana kita tuh easy-nya, di mana kita excellent-nya. Itu akan terasa di kegiatan-kegiatan selama di masa kuliah. Dan yang kedua adalah bangun portofolio, kata Rahma tadi, karena portofolio sangat bermanfaat karena itu adalah berupa rekam jejak kita selama kita berkegiatan di masa SMA. Semakin banyak kegiatan, semakin banyak cerita di portofolio kita nantinya ketika kita melamar di dunia perkuliahan dan ketika wawancara tentunya gitu ya, akan banyak cerita yang akan kita sampaikan. Baik Bapak Ibu semua, saya rasa cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Aska dan juga Rahma, sharingnya di bulan puasa lagi ya. Insya Allah akan menjadi amal ibadah bagi teman-teman semua ya. Seperti itu, dan semoga Rahma sama Aska karena sekarang baru lulus Rahma dan Aska, jadi semoga karirnya kedepannya juga semakin baik dan semakin bermanfaat bagi Indonesia bahkan untuk dunia gitu ya. Baik, kita foto bareng dulu. Ya, foto bareng dulu Bapak Ibu, silahkan boleh buka kameranya. Saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Semoga beroleh manfaat, dan bagi yang belum terjawab pertanyaannya, boleh nanti hubungi di mana nih Aska sama Rahma? Ada IG atau apa gitu yang bisa dihubungin gitu? Ada Aska? Apa ya, link Facebook saya nggak main. TikTok. Instagram lah mungkin, Aradinka ada. Aradinka ya. Oke, ada Instagramnya Aradinka, silakan di follow. Kalau Rahma ada apa? Instagram juga boleh. Nanti saya tulis di chat deh. Soalnya namanya agak susah. Oke, namanya agak alay ya. Namanya agak alay ya. Oke. Kalau mau minta nomor saya lewat Mas Diki atau fasilitas Abihome yang lain juga nggak apa-apa. Boleh dikasih kok Mas Diki. Ih, banyak yang ngechat tadi Rama, bahaya nanti, hati-hati ya. Ya, oke, silakan di kolom chat ya ditulis ininya IG-nya supaya nanti kalau ada pertanyaannya lebih mendetail tentang jurusan dan sebagainya, itu boleh langsung ke orangnya langsung Bapak Ibu ya. Baik, silakan kita foto bareng. Tunjukkan gaya terbaik Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita foto, siap Kak Dio? 1, 2, 3, foto, cheese. Oke, dah ya. Wah, setelah buka kamera terlihat masih muda-muda semua ya rata-rata ya. Nggak ketahuan tadi soalnya, bukan off cam semua gitu ya. Baik Bapak Ibu semua, saya sebagai moderator pada hari ini, kenalkan nama saya Ricky ya, belum dikenalan tadi di awal. Nah, saya Ricky, fasilitator Abihome. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang saya yang salah atau yang sikap saya yang kurang pada tempatnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan ingat masih ada TGC selanjutnya di akhir April ini Bapak Ibu, dan itu juga luar biasa lagi tentang vokasi Go Internasional ya. Silahkan teman-teman simak nanti akhir dari True Goal Class kita Abihome. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.